guys, this is 3 in 1 Podcast. Aku Dil. Aku Cece. Aku Adel. Dan di era perkembangan konten kreator yang semakin berkembang ini, ada salah satu fenomena yang terus-terusan terjadi. Wah, apa tuh kira-kira? FOMO, pasti kalian tahu juga. Iya bener banget. FOMO tuh fear of missing out ya. Ya. Nah, jadi kalian pernah nggak sih gak pengen ikut-ikutan sesuatu, tapi karena kalian buka Instagram, scrolling TikTok, terus ngeliat teman-teman kalian pergi ke konser atau nyobain tempat baru, terus di dalam hati kalian tuh tiba-tiba mikir, loh kenapa aku nggak ikutan juga ya? Padahal sebelumnya kalian tuh nggak pengen banget ngelakuin itu, tapi karena ngelihat orang-orang ngelakuin itu, kalian tuh jadi kayak merasa ketinggalan sesuatu gitu. Nah, itu adalah topik yang bakal kita bahas hari ini gitu. Tentang di hidup kita sekarang ini tuh kita lebih benar-benar ngejalanin apa yang kita pengen atau justru ngikutin standar orang lain melalui FOMO itu. Iya. Aku sering dengar sih istilah itu, kayak apalagi soal kalau pacaran nih, pernah gak sih kayak FOMO pada banyak percintaan. konten bucin, aku jadi pengen punya pacar juga deh. Tapi punya pacarnya tuh buat konten doang gitu. Jadi kayak itu tidak tulus ya maksudnya. Terus kalau yang lagi tren ya, yang selalu tren itu adalah tren make up. Nah, aku sendiri adalah salah satu orang yang suka recreate make up kayak Naikila look gitu, Naikila make up yang pinky itu. Awalnya sih aku gak kepikiran ya buat bikin itu, cuman semakin banyak video yang lewat jadi kayak kayaknya seru deh, penasaran, cari-cari stikernya, aksesorisnya, dan akhirnya yaitu FOMO tadi. Tapi kan itu FOMO-nya ke arah yang positif. Bukan negatif. Nah, nih kalian pernah nggak sih FOMO juga, misalkan ada makanan yang lagi rame jadi pengen didatengin deh gitu, pengen nyobain? Tentu saja pernah. Aku juga FOMO, tapi lebih ke makanan sih. Kayak yang terakhir aku cobain itu ada brownies cheese gitu di Cihapit. Brownies cheese. Itu tuh lagi viral banget di TikTok, dan karena aku penasaran, sebenarnya karena aku ngelihat orang-orang ke situ jadi pengen ke situ. Itu termasuk FOMO nggak sih? Tapi aku nggak ada perasaan kayak takut ketinggalan, tapi karena orang-orang banyak yang ke situ jadi aku penasaran buat datang ke situ. Itu termasuk FOMO juga. Mungkin iya termasuk, karena kan kita terbawa arus. Tapi dalam positif ya. Iya, positif. Kamu Ca sama makanan. Apa terakhir apa ya? Lagi. Seblak. Seblak. Iya, Oke. Terakhir seblak ya. Seblak. Ingat aku sih itu. Terus kalau selain makanan pernah gak sih kayak FOMO tentang hal-hal lain gitu, kegiatan deh? Kalau kegiatan aku tuh FOMO-nya Strapa. Enggak, ngelihat ada selebgram gitu, dia tuh sering banget upload dia baca buku. Terus aku tuh kayak merasa terinspirasi walaupun aku nggak suka banget baca buku. Iya. Tapi aku tuh memaksakan diri aku untuk baca buku walaupun dibacanya selembar, tapi aku foto terus aku upload. Oke. Mata aku copot. Iya, itu. Oke. Jadi FOMO dengan kegiatan-kegiatan hobi-hobi orang gitu. Oke, ya sih aku juga pernah kalau FOMO gitu. Tapi aku Berkuda. berkuda ya, salah satunya equestrian. Tapi aku lebih tertariknya sama kayak kegiatan-kegiatan volunteer gitu. Karena itu seru sih, dan aku tuh memang suka organisasi dari dulu. Jadi itu tuh kayak sebuah habit yang terus aku bangun sampai sekarang ini. Jadi kalau gak volunteer tuh kayaknya ada yang kurang deh gitu di hidup aku. Gitu sih. Jadi FOMO membawa dirimu ke hal yang baik ya. Iya, upgrade diri, value gitu, wawasan juga, dan pastinya relasi sih, jadi lebih banyak relasi juga gitu. Nah. Bener aja. Tapi lewat kan FOMO tuh lebih banyak ke kegiatan, makanan, make up. Nah, itu tuh sebenarnya benar-benar ngasih impact yang positif ke kita atau justru malah ngabisin duit tapi cuma dapat story doang. Ngasih makan sosial media gitu ya. Sebenarnya itu aku orangnya pilih-pilih dulu. Kalau misalkan ada makanan ini yang lagi viral, ada makanan ini yang viral, tentuin dulu mana yang harus aku datengin, dan dari segi harga mungkin ya aku compare dulu. Oh yang ini kayaknya oke deh buat didatengin. Terus lihat review kayak kayaknya yang ini reviewnya banyak yang negatif deh. Ya udah deh, cari alternatif lain. Jadi aku compare dulu sih biasanya. Ya bagus.
Jadi kan jangan asal-asal ikut-ikutan beli ini itu terus Iya. uang boncos dan kitanya kayak waduh, Jadi FOMO juga sesuai dengan apa yang kita suka gitu. ya jangan semuanya di gas gitu. Sedangkan dompet menipis. Iya, Kasihan. cuman dapat story IG doang. Nah, ngasih makan IG itu capek sebenarnya ya. Kalau Oh, kamu gimana? apa? Gak apa-apa FOMO-nya ngabisin duit. Aku mah nggak pernah FOMO. Lah Tadi tadi FOMO. Iya, tadi kalau FOMO. soal makanan mah ya nggak apa-apa. kalau jadi menurut kamu kalau FOMO-nya ke makanan yang bisa kamu makan gitu itu gak Nggak apa-apa. sayang duitnya. Cuman kalau misalkan FOMO-nya make up, baju, tren gitu, itu sayang buat dikeluarin. Sayang buat kalau duit aku sendiri mah. Oke. Iya sih, benar sih. Terus kalian pernah gak sih selama kalian lihat sosial media atau sering menggunakan sosial media itu tuh malah merusak self esteemnya kalian itu jadi mengikuti standar TikTok lah gitu bisa. Iya, aku kayak gitu. Kayak misalnya aku tuh padahal udah tertanam suatu prinsip dan standar di dalam diri aku. Terus dan aku udah ngejaga itu, terus pas buka Instagram, scroll TikTok, terus ngeliat achievement orang-orang, kadang itu tuh yang bikin kayak apa yang udah kita tanam di diri kita tuh jadi goyah gitu. Jadi teracuni betul. oleh standar-standar orang lain yang seharusnya tuh setiap orang itu kan punya standar dan kita cukup ngikutin apa yang jadi standar kita aja sih. Kecuali kalau standar-standar itu tuh dijadiin motivasi. Benar. Nggak apa-apa sih kalau misalkan kitanya mampu. Mampu untuk kejarnya. Iya. Kalau misalkan dipikir enggak ya udah nanti lagi gitu Mas. Tapi ngerusak sih. Kan Iya sih. mungkin FOMO tuh ada yang jadi negatif, ada juga positif. Ya, ada. Ya tergantung kita pilih ke arah yang mana gitu sih. Mm-mm. Kalau misalkan emang nggak bisa, jangan maksain karena itu malah jadi apa ya, nggak maksimal gitulah buat kitanya, nggak Buat efektif dijalaninnya. kitanya. Apalagi sekarang tuh- Genji ya, Iya. FOMO-nya Banyak banget FOMO karir gitu kayak Nah. ikut-ikutan. Banyak yang jadi beauty vlogger, ikut-ikutan jadi beauty vlogger padahal itu bukan passion mereka gitu. Ada yang sekolah hukum misalnya, banyak yang sekolah hukum ikut-ikutan hukum padahal bukan minat mereka gitu. Nah, itu gimana? isinya konsum. Nah, kalau itu sih menurut aku masuknya ke suatu hal yang FOMO tapi nantinya berdampak positif gitu. Tapi Karena kan FOMO mereka berarti itu termasuk ngikutin standar orang dong. Mereka nggak akan ngejalanin itu secara 100% sesuai dengan yang mereka mau. nah, berarti tergantung dari Iya. pemikiran mereka. Misalkan dengan cara ngikutin FOMO satu itu, mereka malah bisa jadi berkembang. Berarti itu bagus lah cara mereka mengelola apa yang mereka pilih gitu. Sedangkan kalau yang nggak bertanggung jawab sama pilihannya ya malah apa sih? Jadi negatif lah gitu ke dianya sendiri. Jadi balik lagi ke boleh FOMO tapi kamu harus bertanggung jawab. Karena kan FOMO Iya. itu pilihan ya sebenarnya. Betul sekali, betul. Oke, dari Benar. Terus kalian pernah gak sih kayak mulai sadar kapan sih gitu kalian mulai sadar kecanduan sama like, views gitu sama apa yang kalian posting di sosial media? aku akhir-akhir ini lumayan kecanduan sih. Kalau bikin Postingan SG, sendiri kan? ya. Iya, kayak misalnya aku tuh jarang posting snapgram. Terus kalinya posting diri sendiri terus banyak yang nge-like tuh. Misalnya banyak yang nge-like story-nya. Nah, one day aku posting lagi, tapi yang like-nya kayak cuma 5, 4. Oh, nurun Itu ya. tuh kayak, loh, Kenapa ini ya? kenapa jelek kah fotonya atau gimana? Nah, itu tuh bikin jadi kayak ragu buat ngupload lagi gitu. Ya sih sama aku juga. Kalau Cece gimana, Cek? Aku ya udah, gak Yang apa-apa. penting post tinggal gitu ya. Kalau aku tuh kayak bener-bener merhatiin kayak viewersnya atau like-nya atau pas posting video TikTok juga kayak like-nya kok lebih dikit daripada yang kemarin. Ya Gitu. sama Kenapa? sih. Apalagi Kira- kalau Apalagi kalau dikit tuh udahlah hapus aja mau Iya. story mau postingan apapun itu juga. ya kadang gitu kan tiba-tiba berubah pikiran. Tapi sebenarnya nggak apa-apa sih guys karena kita juga gak bisa nentuin algoritma sosial Iya. media itu kayak gimana. Jadi selagi kalian bisa posting ya hari itu ya udah nggak apa-apa posting aja. Mungkin beberapa hari ke depan juga nanti viewersnya naik lagi. Jadi itu memang tergantung dari algoritmanya sih. Bisa aja gak kebaca ya. Ya gitu kan kadang kita Aja gak lewat. nggak bisa nebak juga. Bisa Tapi aja orang berarti kalau misalkan kecanduan kayak gitu kita kayak lebih ngasih kesenangan kita buat konsumsi publik daripada kayak bener-bener ngekspresiin diri kita dong. Sebenarnya bisa dibilang kayak gitu, cuman
Ya selagi itu membuat kamu nyaman atau selagi itu bikin apa ya, side effect atau positif impact ke diri kamu sendiri, ya itu nggak apa-apa. Tuh, terus kan kadang ada orang yang, wah dia udah post achievement ini, ih kok aku nggak bisa ya, iya aku jadi takut deh buka sosial media gitu. Ya padahal kalau misalnya selagi kamu bisa atau kamu mau, ya udah cobain aja. Gak usah iri dulu, gak usah kayak takut aku mau coba ini takut dibilang FOMO gini-gini, ya udah nggak apa-apa. Kan itu balik lagi ya, niat kamu ikut kegiatan itu tuh apa dulu? Ngasih makan ego sosial media doang kah? Atau memang itu nantinya akan jadi habit yang kamu lakukan ke depan, itu nggak apa-apa banget. Jadi tergantung apa ya, konteks yang dia FOMO-innya tuh apa. Kalau misalkan FOMO ini tuh kayak misalnya masalah-masalah mengkritik pemerintah nih, misalnya nih ada nih satu orang yang biasanya tuh kayak Difton apa sih? Ya kan? Iya ya. Nah yang kayak ya sorry, Tondif dia tuh biasanya nggak pernah upload apa-apa. Buzzer gitu, buzzer. Kayak nggak ikut-ikutan gitu, tiba-tiba dia tuh ngupload. Nah itu FOMO nggak sih? Bisa dibilang FOMO. FOMO-nya itu berarti dia tuh nggak dalam konteks ngerti, tapi udah karena banyak orang ya, yang ada juga yang gitu. Ada soalnya aku kayak gitu. Ini pelakunya ya. Karena banyak orang yang ngepost kayak setiap buka story itu postingannya aku sendiri enggak gitu, padahal mahasiswa, jadi aku ikut ngupload padahal aku nggak ngerti masalahnya karena aku nggak terlalu gitu. Ya, atau enggak kadang kalau misalkan kita mau posting sesuatu atau FOMO akan suatu hal, minimal riset dulu kayak ini masalahnya apa sih sebenarnya gitu, enggak yang orang lain bikin ini aku juga bikin SG tanpa tahu masalah apa yang terjadi, yang penting upload. Nah itu kayaknya gak bagus juga ya, Itu karena Kobe guys namanya. Kobe itu adalah singkatan dari kokolot bego, itu bahasa Sunda ya. Oke, sekarang kan banyak ya Dil ya yang FOMO gitu soal make up lah. Udil kan tipe yang ikut itu ya. Ya. Tren-tren terakhir tuh Nakila. Kalau FOMO yang Spiderman gimana? Oh, Spiderman Ya. sih belum ya. Mau tapi. Nah itu belum tahu karena aku bakal pilih-pilih sih mana yang harus aku buat dan enggak aku buat. Oh ada tren makeup Spiderman? Ada yang setengah itu loh pakai face Iya paint. gitu. Kalau FOMO yang pengen nikah? FOMO pengen nikah sih aku nggak pernah mikir kayak gitu. Karena udah beda zaman ya sih sekarang. Kalau zaman dulu kayaknya sebenarnya FOMO tuh sebenarnya dari dulu, cuman diberi nama FOMO tuh sekarang. Naik lagi sekarang. Banyak gitu kan. Jadi pengen nikah. Kalau aku ya, kamu nanyanya aku atau dia? Iya, kamu juga maksudnya. Dua-duanya. Kalau aku ya, kalau sekarang FOMO mau nikah tuh kayaknya enggak sih, karena nikah itu yang dipersiapin itu selain mental juga materi. Sekarang tuh segala sesuatu tuh mahal guys. Kayak dulu tuh aku sempat FOMO pengen nikahan yang mewah, yang Wedding like princess gitu. Cuman Satu hari ya? Cuman sekarang kayak ngelihat biayanya besar-besar tuh kayaknya Aja dulu deh gitu. ada gak sih FOMO sama yang nikah di KUA? Iya, itu. Oh iya, karena lebih hemat budget ya gak? Tapi lucu kok. Lucu. Jadi FOMO cepet-cepet nikahnya enggak, tapi FOMO konsep nikahnya Iya, lebih ke konsep nikah kayak cari-cari konsep di Pinterest, di TikTok gitu. Karena kan lucu-lucu ya. Kalau FOMO pengen galau kayak orang-orang. Pengen galau, sebenarnya nggak ada yang mau galau sih. Kayak misalkan kan banyak nih yang story kayak gini. Apalagi di TikTok ya. Ada nggak sih kepikiran? Iya juga ya, tapi pengen kayak gini tapi susah gitu. Mereka bisa galau kayak gitu, tapi kita enggak gitu. Oh, oke. Misalnya dalam konteks apa nih? Percintaan kah? Galau karena percintaan kah? Atau Iya. lucu banget itu teman-teman. Gimana ya? Kalau FOMO karena galau enggak sih, tapi kalau udah kejadian di aku pasti akan post gitu di sosial kayak ikut tren-tren yang tentang mantan aku tiba-tiba balik lagi nih, misalnya tiba-tiba kayak gitu. Contohnya mantan kandung. Iya, misalnya FOMO tentang mantan kandung. Mantan kandung tuh gak selalu salah. Please deh. It depends. Balik lagi ke orangnya. Iya. Tergantung orangnya. Cuman kalau FOMO ke arah situ enggak sih. Tapi kalau enaknya mantan kandung apa sih? Kayak punya mantan kandung. Antara Udil kalian lah.
Aku kan nggak tahu, aku nggak punya. Karena mantan kandung tuh kan kita tuh udah lama sama dia misalnya, terus dia tuh udah tahu segala sesuatu seluk beluknya hidup Tentang kita, kita, keluarga, pertemanan dan lain-lain. Ya. Dan apalagi kalau misalkan kedua keluarga tuh udah deket, tahu Liansya sabar. Nah, itu kan jadi apa ya tadi? Oh ya, Iya. kalau misalkan kedua keluarga tuh udah deket, itu tuh makin susah lepas. Nah itu sih gunanya mantan kandung tuh, karena kita tuh nggak harus mengenalkan ulang diri kita tuh udah bisa gak jaim lagi dan bebas menjadi diri sendiri gitu sih kalau aku. Kalau misalkan udah berjalan ya, tapi salah satu dari kantun nemu lagi. yang baru, orang Iya, baru, orang someone baru. new. Nggak boleh. Hah? Kenapa? Ya berarti itu belum selesai. Berarti sama ya masa enggak. lalu. Kalau misalkan dia nemu yang baru ya harus aku juga nemu yang baru lah. Oke, mirroring. Iya, kayak gitu aja. Tapi kalau misalkan ini kan Ribet sih mantan kandung tuh. Kenapa nggak balikan maksudnya? Gimana ya? Karena nggak balikan aja mas, udah kayak pacaran. Nah itu, jadi udah putus pun kalau ketemu lagi nggak harus selalu balikan sih. Berarti kan nggak ada hubungan. Berarti kalau misalkan mau sama orang lain juga nggak apa-apa. Ya nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Ya nggak Karena apa-apa sih. mantan kandung. Menurut aku nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa. Jadi kalau misalkan ada yang masuk itu jadi permasalahan. Ada orang baru gitu misalnya. Ya kalau misalkan ada orang baru, bajingan lah itu. Kalau dari aku sih gini, misalkan aku punya mantan kandung, dia dekat sama orang baru nih. Tapi deket juga sama kita. Terus Enggak, aku yang harus kalau yang mantan marah. aku nggak ada yang kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan mantan aku dekat sama yang lain nih, ya udah nggak masalah gitu. Tapi setidaknya bilang dulu aku lagi deketin orang ini. Oke, berarti kita putus komunikasi sampai sini. Gitu. Ya betul kayak gitu. Kecuali kalau ya intinya kita harus selesai dulu gitu loh sama masalah kita. Jangan bawa-bawa orang baru ke hubungan kita, sedangkan kitanya belum selesai sama masalah kita dan belum selesai sama diri sendiri. Itu Oh, jadi red harus flag. didiskusiin dulu gitu. Iya, walaupun Gak pada apa-apa. akhirnya kita akan kembali lagi ke si mantan kandung itu. Iya udah, itu kan Itu aja sih di luar kontrol kita juga. Oh, ya. walaupun misalkan sama orang dulu nanti gitu. Iya. Kita balik lagi. Surely. Ya itulah complicatednya hubungan ya. Jadi kalau misalkan buat kalian yang belum selesai sama masa lalu, selesaiin dulu. Jangan bawa orang baru ke hidup kalian. Tapi kalian masih stuck di masa lalu gitu. Jangan FOMO karena teman-teman kalian pacaran terus kalian baru putus, jadi kalian Iya, buru-buru pengen buat punya dapetin pacar. orang yang Biar baru. apa? Biar bisa ikut tren. Nah, itu salah banget. Itu salah banget sih. Jadi Aku saranin ya, kalian balikan dah. Sebenarnya balikan bukan jalan yang tepat ya, itu teman-teman. tembakannya. Bukan cara yang tepat ya balikan itu. Jangan mengulang kesalahan yang sama. Kecuali orangnya mau berubah. Nah, berubah tuh susah ya. Oh, berarti tergantung nunggu berubah orangnya. dulu baru balikan. Ngambil. Hah? Balikan sambil berubah gitu. Itu Jadi Oke. Superman, Batman. itu berarti balik lagi ke orangnya ya. Iya. Balik lagi ke orangnya. Kenapa ya begitu ya? Enggak, kenapa harus dinamain jadi mantan kandung? Karena mau kita mulai sama yang baru atau kenalan sama orang baru itu, kita bakal balik lagi ke yang lama, itu namanya mantan kandung gak sih? Berarti yang baru tuh nggak memenuhi standar kamu berarti. Makanya kamu balik lagi. Kalau menurut aku bukan nggak memenuhi standar ya, karena kita tuh udah terlanjur apa ya, dunia masuk gimana ya, orang Iya, itu tuh udah paham, terlanjur paham. masuk terlalu lebih dalam ke hidup seseorang. Paham. Jadi walaupun ada orang baru yang lebih baik, lebih ganteng, lebih semuanya, itu tuh bakal kalah sama yang udah kenal kita tuh udah dalam banget gitu. Ngerti gak Oke. maksud aku? Paham ya Dil ya? Paham. Tapi kalau aku bukan tipe orang yang kayak gitu guys. Nah, kalau aku udah selesai sama masa lalu ya udah, aku mau move ke someone juga. Oh, nggak berarti masalah. perbedaan antara mantan kandung Udil sama mantan Iya. kandung. Itu Ada. beda. Jadi aku bisa belajar. Kandung aku kenapa? Enggak, maksudnya aku bisa belajar kalau misalkan Iya, ada dua. kayak gitu, Perbedaan. ada dua perbedaan gitu. Kalau misalkan mantan kandung tuh ada yang kayak gini, ada yang gini. Jadi aku tahu, Iya. aku belajar gitu deh. Del. Benar. Karena aku emang iya sih lebih ke balik lagi ke orang masing-masing gitu. Kalau aku tipe yang kayak gitu. Kan ada tuh yang tipe kayak kalau udah putus ya udah putus. Enggak, gitu. aku mah enggak kayak gitu. Ya kan ada aku. Karena dia cegil. Karena dia Iya, aku cegil. Kalau aku suka mau nggak mau tahu harus dapetin. Berarti Terus- kamu harus kamu duluan yang suka. Apa? Iya, Oh. kalau ke cowok enggak sih. Kalau misalkan ada cowok yang duluan suka sama aku tapi akunya
nggak Biasa aja. interest balik, gimana ya, pasti interest balik sih. Cuman kayak nggak naruh perhatian dari awal. Pas kita Oke. kenalan itu susah, nggak bakal. Oh, jadi harus dari awal. Lu Nah. maunya apa gitu. Enggak, lebih ke kayak oh dia ngedeketin aku, kebetulan aku juga interest. Oh, kebetulan Lebih tuh. gampang. Kebetulan. Kebetulan lagi kosong juga mungkin ya. Siapanya? Ya, dari kamunya. Tapi enggak sih, aku kosong kemarin 2 tahun juga ada yang ngedeketin. Kalau emangnya akunya nggak interest mah enggak. Good, good. Good, pintar. Cuman ini mah karena aku juga gak tahu ya kenapa. Kalau Udil kenapa? Kalau apa nih? Kenapa apa? Coba. Kalau kamu gimana? Sama mantan kandung. Enggak, bukan gitu. Kalau kamu gimana sama Sama siapa? Gimana sih udah? Ya udah permantan-mantanan Iya, udah ya. permantannya juga. Tapi kalian ada cara tersendiri gak sih kayak supaya kalian tuh gak terpressure sama standar-standar yang ada di sosial media? Gimana gitu cara kalian? mengurangi scroll itu sih kalau aku. Kayak Screen time. iya. Kayak misalnya kalau aku udah terlalu dipapari oleh standar-standar yang tinggi, aku mengurangi menonton itu dan dialihin kayak nonton film atau Ya. nonton YouTube. Nontonnya tuh konten-konten yang lucu gitu. Karena kan sebenarnya scrollan itu tuh tergantung seberapa sering kita nonton kan. Kalau misalkan yang kita nontonnya yang tentang standar-standar itu bakal terus-terusan. Iya, itu sih malesnya. Iya, kalau Satu misalkan lagi, mau nanya boleh gak? Boleh. Kalau misalkan sekarang kan banyak nih yang tren iniin mantan kandung lah cerita gitu Ay, kan. kamu mantan Enggak, mau nanya. ya. Itu kan banyak kayak oh gini ya rasanya, terus ada juga yang bilang kenapa harus mantan kandung, kenapa nggak balikan gitu kan. Itu kan bisa jadi FOMO juga gak sih? Terbilang FOMO gitu, pengen punya mantan kandung gitu. Enggak sih itu enggak Maksain terduga atau ya itu. Iya. Karena mantan kandung mah sesuatu yang nggak bisa direncanain. Let it flow. Oh jadi kayak ya udah jadi mantan kandung gitu, jadi nggak balikan, bukan mantan. Gimana intinya menurut aku ya, mantan kandung tuh kayak orang yang masih bisa diajak komunikasi setelah kita lost Tapi- lama pun bisa gitu. Karena ada beberapa mantan yang walaupun kita putus tuh kita nggak bisa, udah jijik banget gitu. Udah ilfil Nah parah. kalau mantan kandung tuh di tipe yang kayak masih kita enak ajak ngomong, ajak main, gajain, nggak Iya. apa ya, nggak sakit hati yang gimana gitu. Tapi komunikasinya tetap sama waktu pacaran apa beda? Enggak sih, pasti ada yang beda. Aku sih pasti ada yang beda. Beda, cuman ya begitulah. Mungkin dari treat juga beda, ada yang beda. Oh ya udah. Berarti kalau misalkan ada yang deketin kamu marah. Marah. Sebaliknya. Ada yang Nggak deketin tahu. kamu misalnya, Dia marah atau enggak? Iya. Nggak tahu ya. atau lebih ke diri kamu sendiri deh, kayak apakah kamu oke nih? Kalau Atau sama kalian kamu? kayak kalian ya berdua ya kayak punya perjanjian gitu apa? Enggak sih. Kalau pas jadi mantan kandung terus ada yang ngedeketin aku, tapi statusnya belum balikan, oke sih aku. Oke. Cuman nih, Cuma cuman misalnya gini, aku udah putus nih sama mantan kandung tapi masih berkomunikasi. Terus ada cowok yang ngedeketin aku, lebih baik segala-galanya daripada si mantan kandung. Tapi ya itu perasaan teh nggak bisa bohong. ya, makanya Balik lagi ke Mau salah dijalanin enggak, mau dijalanin gimana pun, mau ketemu berapa kali pun, kalau misalnya kita nyamannya sama yang lama ya. Oke. Udil juga. Enggak sih, aku enggak kayak gitu. Oke, yang Berarti mau kamu Udil sangat chat aja. bertolak belakang kan sama saya. Oh jelas. Kalian juga bertolak belakang sama saya. Ya Jelas. saya, karena aku mengakui sih aku cegil. Karena kita punya perspektif dan cara menjalin hubungan berbeda. Akhirnya Gitu. kekepoan aku terbuka ya. Nah gitu. Intinya apa? Intinya kalau misalkan mau mulai hubungan baru harus selesai sama diri sendiri pertama. Yang kedua harus selesai sama masa lalu kamu. Jangan bawa-bawa masa lalu ke hubungan baru, atau jangan bawa-bawa jangan sampai orang baru itu jadi korban di hubungan kamu gitu. Jangan jadi cewek bingung jadinya nyakitin orang lain. Nah itu dia. Cowok bingung juga. Jangan. Jadi janganlah FOMO percintaan. Kalau FOMO konsepnya oke, bisa diterapin pada saat punya gitu. Konsep tuh kayak misalnya foto booth atau apa, nonton, nah itu bisa di FOMOin. Cuman kalau kayak FOMO pengen cepet-cepet punya pacar atau suami atau tunangan, itu kayaknya
gak usah deh, karena kan sebenarnya itu akan datang investasi dengan jangka sendirinya. panjang ya, Iya. itu jangka panjang. Yes. Kayak sekarang tuh lagi banyak yang di tunangan gitu. Ya. Kalau kalian mandang sekarang di zaman sekarang tunangan tuh gimana? Tunangan. Itu tuh adalah sebuah hal yang sakral ya, apalagi kalau udah pasang cincin. Tapi masih ada perselingkuhan. Atau Iya. udah tunangan tiba-tiba si cowoknya belum Belok, selesai ya. sama masa lalunya, ceweknya belum selesai sama masa lalunya, dia belum ketemu masa lalunya, kayak aduh please gitu. Nah makanya yang Tapi tadi ada aku tahu bilang, yang kayak gitu. Karena yang kayak gitu tuh jadinya kayak apa ya? Istilahnya tuh kayak ujian. ya pasti. Tapi lucu tahu tunangan tuh. Iya. Iya lucu tunangannya, tapi gak lucu kalau ada Iya masalah-masalahnya itu. Makanya yang tadi aku bilang, kalian tuh harus selesai sama diri sendiri, itu selesai sama masa lalu supaya gak terjadi hal-hal yang tadi kita bahas. Jangan sampailah terjadi gitu. Belajar dari kesalahan, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Iya. Kalian juga bisa cerita tentang mantan kalian. Kalian yang punya mantan kandung ya boleh juga kalian Siapa tahu share pemikirannya story. beda ya. Iya. Tapi nih, terlalu banyak FOMO tuh justru bikin kita bikin hidup kita seru atau justru lama-lama tuh bikin capek. Capek sih kalau aku. Ya, karena terus-terusan Ikutin. ngikutin tren yang gak ada habisnya. Pastilah, apalagi zamannya berubah-ubah. Tapi ya itu juga kayak ini loh, misalkan aku capek gitu ngikutin ini. Tapi Capeknya seru tuh gitu. karena iya capek tapi seru karena ngejalaninnya enjoy dan aku suka bidang itu gitu. Jadi aman-aman aja. Apalagi tren ini hijab ya. Ah, Kerudung jahat. ini Piskos, kerudung jahat nih. Piskos. Iya. Kerudung jahat. Tahun ini ya piskos tuh ya. Iya, ini lagi banyak banget. Jadi gak apa-apa FOMO asal kamu suka dan bertanggung jawab dengan kefomoan itu. Ya, bertanggung jawab atas pilihan kamu sendiri gitu. Kayak mau tempat ya kan. Kayak buat nongkrong cewek-cewek tuh. Ya kalau misalkan FOMO datangnya suatu tempat ya itu malah untung gak sih buat si tempat itu gitu karena lebih ramai terus pemasukannya juga lebih banyak lah gitu daripada biasa-biasa. Tapi Dil, kamu kan FOMO make up gitu. Terus ada nih satu tren make up. Karena kamu kan selalu ngikutin tren-tren make up ya. Yang ada satu tren yang ini tuh rame banget dibikin sama orang-orang tapi kamu tuh nggak suka gitu. Tapi kamu sebagai konten kreator tuh mau nggak mau harus mengikuti tren itu. Nah, kamu bakal tetap lakuin atau enggak gitu? Kalau aku sih orangnya pilih-pilih, kayak riset dulu. Jadi bisa nggak sih aku ngikutin tren ini gitu. Kalau misalnya aku nggak bisa ya udah aku gak akan ikutin itu dan cari tren yang lain yang aku bisa. Berarti walaupun bisa tapi gak suka tapi tetap dilakuin. Bisa tapi gak suka. Iya, Karena misalnya gak suka. misalnya ada nih tren make up yang racun. Misalnya terus kamu tuh bisa recreate makeup itu tapi kamu tuh nggak suka Nah kalau Nggak nggak suka, seru ya gitu. aku gak akan lakuin Oh. karena nggak seru. karena nggak suka jadi nggak dilakuin walaupun Ya. bisa. Kalau Apa? kamu bakal gitu, kalau misalkan ada makanan nih, semua orang tuh nyobain makanan itu, terus kamu tuh nggak terlalu suka sama makanan itu. Misalnya nih kodok sashimi. Enggak lah. Ya kodok sashimi orang-orang pada makan itu karena Iya. kamu pecinta makanan, walaupun kamu benci sama kodok, kamu Kamu tuh bakalan. harus review itu gitu. Tapi kamu tuh dituntut untuk mengikuti tren-tren itu karena seorang konten. Gak mau. Oh, enggak berarti. Sashimi kodok. Jadi yang bisa dimakan-makan aja. Jadi sesuai dengan kapasitas dan hal yang benar kita Iya. minati aja. Betul. Sesuai inilah kepercayaan agama juga ya. Kan beda-beda ya. Oh iya, ada halal dan haram. Iya, gitu. Tapi kalian ada gak sih hal FOMO yang udah dilakuin tapi setelah ngelakuin itu jadi nyesel gitu, kayak anjir ngapain dilakuin ya gitu, malah jadi kayak Pernah. Jadi waktu demo kan itu demo. chaos ya. Terus aku dengan kesadaran penuh bikin snapgram, guys buat yang demo kalau misalkan nemu kucing tolong diamanin dulu ya karena takutnya dia luka atau gimana, padahal mikirin diri sendiri aja udah chaos apalagi mikirin kucing gitu. Iya sih betul. Aku overthinking sih udahnya kayak ngapain deh aku post kayak gitu.
Tapi ya udahlah ya, karena udah terjadi juga. Kalau enggak sih ya, karena ya udah makanan. Tapi kalian ada gak sih satu kata deh gitu tamparan buat orang-orang yang masih Oke. terjebak di kefomoan ini gitu? Sehat-sehat. Kenapa harus sehat-sehat? Karena pasti ya yang FOMO tuh pasti banyak banget. Pasti dengan berjalannya waktu balik lagi. Pasti terus-terusan ada. Dan itu nggak melulu dan dengan nggak melulu mengeluarkan uang. Oke, dengan apa ya? Dengan ya udah sebisanya aja kalau mau, jangan maksain. Kalau dari aku, buat aku sendiri di masa lalu dan di masa depan, berhenti hidup untuk dilihat sama orang lain. Karena validasi dari orang lain itu nggak akan pernah cukup buat diri kamu. Kalau diri kamu juga Benar. ngerasa kalau diri kamu sendiri nggak cukup buat diri kamu sendiri. Itu untuk diri sendiri. Iya. Pokoknya jangan ikut-ikut orang lah. Heeh. Maksudnya semampunya aja. Oh, Oke, nah kalau dari cerita yang aku tangkap tadi ya, pertama adalah riset, itu wajib sih. Research apa yang akan kalian lakukan, apakah kalian sanggup menjalani itu. Terus kan misalkan di makanan, cek dulu lah menunya, Harganya. tempatnya, reviewnya, bintang berapa nih? Bintang 5, tapi enggak dong. Tensi ya jadinya. Nah, terus kalau misalkan aku nih make up, kayak lihat dulu nih yang ada di rumah apa aja ya kira-kira. Eyeshadow-nya ini oke gak? Bisa gak gitu. Terus tiba-tiba ada tren yang harus pakai face painting sedangkan aku gak punya. Cat tembok. Enggak dong. Nah, itu kan kayak memaksakan Iya, ya jadinya memaksakan. mending ya udah harus tahu sesuai kapasitas kamu sendiri, jangan maksain kayak ikut kayak orang lain tapi kamu pun nggak mumpuni gitu kapasitasnya. Betul. Gitu sih mungkin ya bahasan tentang FOMO hari ini, karena setiap orang juga punya cara yang berbeda-beda untuk mengatasi self esteem atau cara meminimalisir FOMO di sosial media. Intinya jangan terlalu terpaku dengan standar TikTok, standar Instagram atau sosial media lainnya. Nah, tapi kalau misalkan hal itu bisa membangun impact positif buat diri kamu kayak upgrade link ini gitu, itu bagus banget, gak apa-apa. FOMO yang membawa kamu ke jalan yang benar, yang lurus, Positif dan lah, kamu ya. tidak akan menyesal karena itu jadi achievement yang akan selalu kamu bawa-bawa nantinya gitu sih. Ya, Iya, FOMO belajar ya. FOMO belajar bagus. Nah, buat FOMO kalian kajian. yang di rumah yang punya solusi atau mungkin rekomendasi gimana sih buat kita menghentikan kefomoan itu, boleh komen Ya, di bawah dan sharing pengalaman kalian tentang kefomoan itu ya. ya. Nah, mungkin cukup sekian ya bahasan FOMO kita hari ini. Jangan lupa sama Mantan kan. kata-kata kita hari ini tadi ya. Kalian bisa ulang lagi lah ke part-part sebelumnya. Dicatat, diingat, dan jangan sampai melakukan kesalahan yang sama kayak kita. Kalian harus belajar dari kesalahan kita. Gitu aja sih. Makasih udah nonton 3 in 1 Podcast. See you next video. Bye bye.